beta, tapature mangutaptai. Dan rekan saya Imelda Maulana Julian Pangabean, kami dari program studi manajemen sumber daya perairan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengambilan plankton menggunakan plankton net yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada secara vertikal, yang kedua secara horizontal, yang ketiga secara manual. Ini saya akan menjelaskan prosedur penelitian mengenai jenis-jenis plankton yang diambil secara vertikal yang dilakukan di Danau Toba. Adapun tahap-tahapannya terbagi menjadi 2. Yang pertama, proses pengambilan sampel di lapangan. Yang kedua, proses identifikasi yang dilakukan di laboratorium. Adapun langkah-langkah pengambilan sampel di lapangan, yaitu menggunakan plankton net yang berukuran 30 mikron. Nah, plankton net ini akan diturunkan dengan mempertimbangkan intensitas cahaya pada saat kapal diam. Plankton net yang sudah diturunkan kira-kira di kedalaman 10 meter, lalu diangkat perlahan dan air yang sudah tersaring atau yang sudah mengendap di dalam plankton net atau buket plankton diambil, lalu dimasukkan ke dalam botol sampel, lalu jangan lupa ditetesi lugol sebanyak 3-5 tetes dan beri nama dan juga keterangan stasiun. Fungsi plankton di perairan Danau Toba memiliki 2 tahapan. Yang pertama yaitu proses pengambilan sampel secara langsung di perairan Danau Toba, dan yang kedua tahap pengidentifikasian plankton di laboratorium. Pertama yaitu pengambilan sampel secara langsung di lapangan dengan cara mengikat plankton net pada bagian belakang kapal dan dilakukannya perlayaran kapal selama 15 sampai dengan 20 menit dengan kecepatan 1 sampai 30 knot. Setelah 15 menit, plankton net ditarik kembali ke dalam kapal. Setelah air yang tersaring dipisahkan ke dalam botol sampel, ditambahkan lugol sebanyak 3 sampai dengan 5 tetes untuk dalam pengawetan sampel plankton net. Setelah sampel diperoleh dari lapangan, maka selanjutnya adalah proses identifikasi di laboratorium. Yang pertama yaitu membersihkan mikroskop lalu menghidupkannya. Yang kedua, mengukur volume yang ada di botol sampel menggunakan gelas ukur. Yang ketiga, meletakkan kaca preparat lalu diambil menggunakan pipet tetes sampel tadi lalu diletakkan di atas kaca preparat lalu ditutup dengan cover clip. Nah, lakukanlah proses identifikasi dengan mengatur perbesaran halus dan juga perbesaran 10x10 ataupun 40. Lalu setelah itu lakukan proses identifikasi secara perlahan-lahan. Setelah bentuk planktonnya terlihat jelas di dalam mikroskop, lakukanlah pengambilan menggunakan kamera handphone dan jangan lupa dicatat di dalam buku dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Lalu foto-foto itu disimpan di dalam drive yang berisi dengan rata-rata stasiun yang telah diambil. Lalu proses itu akan dilakukan proses identifikasi menggunakan buku identifikasi, lalu melakukan pengolahan data. Ini adalah contoh phytoplankton Staurastum dorsidentiferum, dan ini adalah Komponema sp. Phytoplankton adalah autotrof, mampu menghasilkan makanan sendiri, sedangkan zooplankton adalah hewani yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri dan seperti binatang-binatang kecil. Ini adalah Oidhona dan di sebelahnya adalah Daphnia sp. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Terima kasih kepada Badan Riset Inovasi Nasional yang telah membiayai dan mendukung proses penelitian. Kami ucapkan terima kasih.